Selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAT atau SAT atau UAS ya, mata pelajaran PPKN kelas 6 SD atau MI semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2025 dan kunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT, mata pelajaran lainnya, silakan cek di bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Siswa-siswi kelas 6 menerima hasil keputusan bersama dalam musyawarah penentuan jenis tanaman yang akan ditanam di kebun sekolah dalam rangka aplikasi pembelajaran PLH atau pembibitan tumbuhan. Siswi-siswi kelas 6 telah mengamalkan nilai A. Persatuan karena mau berkorban demi kepentingan bersama, B. Kerakyatan karena mau menerima hasil keputusan bersama, C. Keadilan karena mau mengalah pada pendapat orang lain, D. Ketuhanan karena bersedia mengikuti hasil musyawarah. Jawaban yang benar adalah B. Kerakyatan karena mau menerima hasil keputusan bersama ya. B jawabannya. Dika dan Dina berbeda suku. Dina berasal dari daerah Sumatera keturunan suku Batak, sedangkan Dina berasal dari DKI Jakarta dan merupakan keturunan Betawi. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya hidup rukun dalam beragama, baik keragaman agama, adat istiadat, suku, budaya, dan bahasa, karena hidup dalam keragaman membuat Indonesia bertahan menjadi negara yang mempunyai persatuan dan kesatuan yang kuat dan tangguh. Salah satu sikap positif terhadap keberagaman suku bangsa yang dapat dilakukan Dika dan Dina adalah A. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati, B. Siap membantu setelah mendapat pertolongan, C. Selalu bermain bersama dimanapun mereka berada, D. Menghilangkan perbedaan yang ada di antara mereka. Jawaban yang benar adalah A. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati. A ya jawabannya. Keluarga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial budaya. Keluarga dapat memiliki peran dan pengaruh dalam relasi sosial. Keberadaan keluarga juga bisa mendukung antara satu sama lain. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, antara lain A. Ikut serta dalam kerja bakti di lingkungan masyarakat, B. Menghargai pendapat teman saat diskusi di kelas, C. Membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah, D. Bekerja sama dengan teman dalam menyelesaikan tugas kelompok. Jawaban yang benar adalah C. Membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah. Jawabannya. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, budaya barat begitu gencar memengaruhi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya pengalaman Pancasila. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pengalaman Pancasila di tengah gencarnya pengaruh budaya barat. Nah, sikap yang harus diterapkan untuk menyikapi masuknya budaya barat adalah A. Menolak dengan tegas segala bentuk budaya barat, B. Menerima dengan tangan terbuka seluruh budaya masuk, C. Menerima budaya barat yang sesuai dengan nilai luhur bangsa, D. Menolak budaya barat yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Jawaban yang benar adalah C. Menerima budaya barat yang sesuai dengan nilai luhur bangsa ya. C jawabannya. Setiap orang yang menggunakan jalan raya wajib mematuhi peraturan lalu lintas.
Nah, pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan manfaat yang kita dapatkan dari peraturan lalu lintas dijalankan dengan sungguh-sungguh adalah A. Terhindar dari kecelakaan lalu lintas. B. Mengurangi tugas polisi lalu lintas. C. Kelancaran di jalan raya, tidak ada kemacetan. D. Perjalanan menjadi lancar sehingga menghindari keterlambatan. Jawaban yang benar adalah B. Mengurangi tugas polisi lalu lintas. B ya jawabannya. Globalisasi memberikan pengaruh yang cukup besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah masuknya kebudayaan luar negeri sehingga kebudayaan daerah mulai tidak diminati. Telah menjadi kewajiban kita sebagai generasi penerus untuk mempertahankan kebudayaan daerah. Salah satu cara nyata yang dapat dilakukan oleh siswa kelas 6 sekolah dasar adalah A. Mempelajari lagu berbagai daerah di tanah air Indonesia setiap saat. B. Membangun sanggar tari untuk melestarikan tarian daerah. C. Mau menggunakan pakaian batik jika menghadiri acara keluarga. D. Menggunakan jasa perancang pakaian tradisional untuk membuat pakaian sehari-hari. Jawaban yang benar adalah C. Mau menggunakan pakaian batik jika menghadiri acara keluarga ya. C jawabannya. Perhatikan simbol berikut. Oke, simbol ini pohon beringin ya. Ini adalah pohon beringin. Itu pada sila keempat ya. Ya, pada sila keempat yang bunyinya ke sila keempat yaitu kaitan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Pohon beringin ya. Oke. Nah, perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan makna simbol tersebut adalah A. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. B. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama. C. Mentaati peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. D. Taat menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Jawaban yang benar adalah A ya, yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa jawabannya. Kita lanjut. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengenal suku bangsa yang ada di Indonesia sebagai wujud sikap positif terhadap keberagaman. Suku bangsa ini memiliki lagu Yamko Rambe Yamko dan rumah adat bernama Honai. Suku bangsa ini ada di provinsi A. Jawa Barat, B. Papua, C. Nusa Tenggara Timur, D. Maluku. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Papua jawabannya. Abad ke-20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari segala penjuru belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui media elektronik pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Salah satu bukti terjadinya globalisasi di masyarakat adalah A. Banyaknya makanan tradisional diminati oleh anak-anak. B. Komunikasi dapat dilakukan tanpa batas waktu dan jarak. C. Setiap negara melakukan perdagangan secara nasional. D. Menumbuhkan ekonomi negara berangsur menurun. Ya, D. Pertumbuhan ekonomi negara berangsur menurun. Jawaban yang benar adalah B. Komunikasi dapat dilakukan tanpa batas waktu dan jarak. Sikap yang harus dikembangkan dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman adalah
A. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. B. Menghapus semua perbedaan. C. Memandang rendah suku dan budaya lain. D. Menganggap suku dan budaya sendiri yang paling baik. Jawaban yang benar adalah A. Menerima keragaman suku dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Jawabannya. Tetangga di lingkungan sekitar terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki keragaman agama, budaya, adat istiadat, dan bahasa. Contoh perbuatan yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan adalah A. Memberikan bantuan dengan tulus kepada orang yang sering membantu kita. B. Bergotong royong melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. C. Melakukan ibadah secara bersama-sama dengan pemeluk agama lain. D. Bertegur sapa dengan tetangga yang sering menyapa terlebih dahulu. Jawaban yang benar adalah B. Bergotong royong melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Jawabannya. Berikut ini yang merupakan kewajiban siswa di lingkungan masyarakat adalah A. Menaati hukum dan pemerintahan. B. Menjaga kebersihan sekolah. C. Menaati peraturan sekolah. D. Mendengarkan nasihat orang tua. Jawaban yang benar adalah A. Menaati hukum dan pemerintahan. A jawabannya. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas yaitu A. Indonesia semakin maju dengan kecanggihan teknologi. B. Masyarakat Indonesia semakin kritis dalam menyampaikan pendapat. C. Pola berkomunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan. D. Kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi semakin meningkat. Jawaban yang benar adalah C. Pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan. D jawabannya. Saat pelajaran olahraga selesai, Pak Iwan memberikan informasi kepada anak-anak supaya membuat kelompok yang terdiri dari 6 siswa untuk ujian praktek minggu depan. Danis mengajak Arman, Iqbal, Danu, dan Sofyan dan Rayes untuk bergabung menjadi satu kelompok. Namun Sofyan marah dan tidak mau jika Rayes ikut bergabung dengan alasan dia anak baru. Nah, sikap yang sebaiknya diambil Danis sesuai ilustrasi tersebut adalah A. Menasihati Sofyan supaya tidak berbuat seperti itu. B. Mengajak teman yang lain untuk bergabung. C. Menyetujui alasan Sofyan. D. Diam saja dan tidak mau membuat kelompok. Jawaban yang benar adalah A. Menasihati Sofyan supaya tidak berbuat seperti itu. A jawabannya. Teman-teman di sekolah terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki keragaman agama, budaya, adat istiadat, dan bahasa. Nah, contoh perbuatan yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah A. Mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib. B. Berdiskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah. C. Mengumpulkan tugas yang diberikan guru tepat waktu. D. Mengerjakan PR di jam pelajaran secara bersama-sama. Jawaban yang benar adalah
B. Berdiskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah ya. B jawabannya. Anes berasal dari suku Manado. Anes mempunyai teman yang berasal dari suku Jawa yang bernama Teguh. Sikap Anes yang tepat saat berkawan dengan Teguh antara lain: A. Mengunggulkan budaya daerah masing-masing. B. Menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada. C. Menghibur satu sama lain dalam suku. C. Menghibur satu sama lain dalam suka dan duka. D. Tetap berkomunikasi menggunakan bahasa daerah masing-masing. Jawaban yang benar adalah B. Menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada ya. B jawabannya. Dani sering mencontek jawaban Nedi, teman sebangkunya ketika ujian. Sebagai teman yang baik, sikap yang sebaiknya dilakukan Nelly adalah: A. Tetap memberikan jawaban karena tidak ingin disebut pelit. B. Tidak memberikan jawaban supaya nilainya jelek. C. Tidak memberikan jawaban supaya Dani mau belajar. D. Tetap memberikan jawaban karena ingin membantu teman. Jawaban yang benar adalah C. Tidak memberikan jawaban supaya Dani mau belajar. C ya jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.